Bang Nur. AS Oknum wartawan beserta MA dan JN ungkap fakta kasus dugaan penganiayaan di Takalar. Tegas, Bribtu Fajar tidak pukul korban. Takalar, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Karena viral diberitakan seorang oknum wartawan yang diduga ikut serta diparangi bersama oknum polisi di Desa Soreang, Kecamatan Mapakasunggu, Takalar. Kami tim wartawan media online berusaha membuka tabir kebenaran dengan mendatangi oknum wartawan Abdul Salam Daeng Ngimba, yang diduga turut serta diparangi yang nyaris merenggut nyawanya yang diberitakan media online. Pada hari Rabu 05 Februari 2025 kami mendatangi oknum wartawan Abdul Salam Daeng Ngimba yang masih trauma, saat dikonfirmasi mengatakan saya berempat bersama Bribtu Fajar, Jabal Nur dan Muhammad Adnan berada di TKP tempat kejadian perkara memancing di sungai, yang bersebelahan dengan empang, jadi saya melihat langsung dan jelas Bribtu Fajar diparangi oleh Abdul Karim Daeng Sau. Karena saya berada pas di belakangnya Bribtu Fajar sehingga saya sangat trauma dan shock sampai sekarang. Lanjut Daeng Ngimba. Beruntung Bribtu Fajar dengan gerakan cepat menangkis tebasan parang Daeng Sau dengan kursi plastik yang Bribtu Fajar duduki sehingga kaki kursi itu patah. Selanjutnya saya dan Bribtu Fajar mundur sampai ke pintu air empang dan berbalik bersiap untuk lari menghindari tebasan parang kedua dari Daeng Sau. Dan saya sempat mendengar Bribtu Fajar mengatakan ampun ma bapak. Namun Daeng Sau bukannya berhenti malah bertambah marah dan mengejar kami dengan parang sehingga kami berempat lari ketakutan. Jadi saya sangat yakin kalau Bribtu Fajar tidak pernah memukul Abdul Karim Daeng Sau dengan kayu atau balok karena saya berempat bersama-sama lari ketakutan. Lanjut Abdul Salam Daeng Ngimba, posisi saya pas tidak jauh di belakang Bribtu Fajar bersama Jabal Nur yang berada pas di belakang saya dan posisi Adnan tidak jauh di belakang Jabal Nur. Inilah penjelasan Abdul Salam Daeng Ngimba yang masih trauma dan shock akibat kejadian tersebut. Di mana posisi waktu kejadiannya diparangi oleh Pak Fajar? Saya pas di belakangnya Pak Fajar. Jadi kita lihat persis gitu waktunya diparangi Pak Fajar. Iya, saya lihat persis. Pas tebasan pertama dengan spontannya Pak Fajar berdiri dan menangkis dengan kursi yang dia duduki. Terus tebasan kedua Pak Fajar mundur dan menghindari tebasan kedua. Setelah itu apa lagi anunya? Kemudian waktu diburu dia melewati saluran air itu. Suka itu deh. Iya, suka. Setelah itu kita lihat apa lagi dilakukan di Sau. Langsung saya dengar ke Pak Fajar, dia bilang apalagi setelahnya yang tebasan ketiga. Kemudian tebasan ketiga saya tidak lihat lagi karena waktu Pak Fajar jongkok di situ saya langsung drop tak bangka, karena tahu Makassar tak bangka biar Jadi apa kita lakukan waktunya itu kaget Ki? langsung aku dengar ke Pak Fajar bilang lari, jadi lari lagi semua berempat. Hari kita berempat. Iya. Saya masih sempat menoleh ke belakang, masih dilihat dia Sau masih mengejar. Itu kan waktu mau malam. Jadi kita lihat Ki Sau mengejar Iya. Ki. Bawa parang. Iya, sempat menoleh ke belakang. Dia masih memburu kita dengan parang. Parang. Iya. Terus kita lari kemana? Saya lari sejauh 1 kilo lebih ke arah Lampang. Informasi saya dengar kita pakai mobil ke sana. Jadi kita tidak sempat kita ambil mobil. Iya, saya tidak sempat ke mobil karena kita lari menghindari kejaran si Desau. Jadi kita yakin bahwa Pak Fajar tidak memukul pada waktu itu. Iya, karena di situ saya lihat untuk waktu di ketiga kalinya itu menyeberang, langsung saya dengar itu Pak Fajar bilang pemempura bapak. Langsung pergi lari tuh. Iya, langsung tidak langsung ku dengar kila menoleh mak di situ. Di situ mak drop tak bangka ya. Baru ku dengar Pak Fajar bilang lari mak. Jadi lari mak berempat. Jadi memang tidak memukul Pak Fajar kan lari ikut lari sama kita semua. Iya. Berempat. Tidak. Sampai sekarang saya masih drop kalau saya ditanya begini karena saya lihat langsung.
Jadi kita masih merasakan ini Iya. trauma ini. Iya, Orang kejadian itu. karena kejadiannya ini ditanya mulai dari awal. Jadi terus terang saya drop. Tak bangka-bangkain aja, nik-nikir. Karena kita pasal di belakangnya Pak Fajar deh. Iya, Jadi kita rasakan betul gitu, kita rasakan ketakutan yang memang kita rasakan. iya. Bahkan saya tidak makan 2 hari. Kalau saya ingat kejadian Oke itu. Pak, yang lebih penting Pak kalau begitu. Iya, terima kasih. Demi ingin mengetahui kebenaran dari berita yang telah viral di media online, kami dari tim media menemui 2 orang saksi, Muhammad Adnan dan Jabal Nur, teman mancing Daeng Nimba dan Bribtu Fajar yang ikut berada di TKP tempat kejadian perkara. Insiden ini terjadi Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025 sekitar jam 17.30 sore wita di Desa Soreang, Kecamatan Mapakasunggu, Takalar. Saksi Jabal Nur saat dikonfirmasi mengatakan, saya juga ikut pergi mancing berempat naik mobilnya Adnan bersama Daeng Nimba dan Bribtu Fajar. Lanjut Jabal Nur. Karena saya berada pas di belakangnya Daeng Nimba, jadi saya lihat langsung dan jelas kalau kami berempat didatangi Abdul Karim Daeng Sau, yang awalnya saya tidak kenal, dengan membawa parang dan mengayunkan parangnya kepada kami berempat. Namun karena Bribtu Fajar yang berada di depan kami bertiga, jadi Bribtu Fajar yang menangkis tebasan parang tersebut dengan kursi plastik yang dia duduki sehingga kursinya pecah. Lanjut Jabal, posisi Daeng Nimba berdekatan dengan Pak Fajar pas di belakang Fajar dan saya berada pas di belakangnya Daeng Nimba. Dan Adnan berada tidak jauh di belakang saya setelah melihat kursi yang digunakan oleh Pak Fajar untuk menangkis tebasan parang Abdul Karim Daeng Sau itu pecah. Karena kaget dan takut saya balik bersiap lari, jadi saya tidak melihat Bribtu Fajar memukul Abdul Karim Daeng Sau dengan kayu atau balok. Cuma itu yang saya lihat dan yang saya ketahui, ucap Jabal Nur. Pak Jabal Nur, bisa kita ceritakan kronologis kejadiannya itu penebasan parang di tempat mancing tak? Iya, awal mulanya iparku panggil kak pergi mancing berempat naik mobil. Ya. Iya. Terus Sampai di pemancingan sekitaran 30 menit ya memancing, ada mie di Sau. Pada saat itu desa posisinya bagaimana? Agak-agak sempoyongan jalan nih. Ndak sekitaran satu meter dari Pak Fajar. Nah bilang, oh saya maghrib nih, langsung na gayungi na paranna. Langsung na tangkis pakai kursi Pak Fajar. Terus lari mas saya Pak. ya langsung kita tebas waktunya bilang maghrib bisa langsung kita tebas. Iya, Pakai langsung. parang. Iya, Jadi kita lihat itu waktunya ditebas Pak Fajar pakai parang. iya, kuliah. Ya tangkis pakai kursi. Iya, na tangkis pakai kursi. Kita lihat jadi kursi itu apa pecah. Kita lihat itu kursi yang pecah. Iya, iya, Jadi itu kursi sekarang ada sebagai barang bukti di polsek. iya. Kemudian setelah itu Setelah itu lari mas saya. lari lagi. Nggak ada milih tahu kejadian apa lagi. Saksi Muhammad Adnan saat dikonfirmasi menceritakan, setelah salat asyar dengan menggunakan mobil kami berempat dengan Bribtu Fajar, Daeng Nimba dan Jabal Nur pergi memancing di sungai dekat Tambak Tidak. Lama kami memancing, kira-kira jam 17.45 sore sudah mau maghrib, tiba-tiba datang Abdul Karim Daeng Sau, seorang yang saya tidak kenal sebelumnya, berteriak mengatakan maghrib mi setang. Sambil mengangkat parangnya mengarah kepada kami berempat dan terus dia langsung menebaskan parangnya ke kami berempat. Namun karena posisi Bribtu Fajar berada di depan kami bertiga, jadi Bribtu Fajar yang menangkis tebasan parang tersebut dengan kursi plastik yang dia duduki sehingga kursinya pecah. Lanjut Jabal, posisi Daeng Nimba berdekatan dengan Pak Fajar pas di belakang Fajar dan saya berada pas di belakangnya Daeng Nimba. Dan Adnan berada tidak jauh di belakang saya setelah melihat kursi yang digunakan oleh Pak Fajar untuk menangkis tebasan parang Abdul Karim Daeng Sau itu pecah. Karena kaget dan takut saya balik bersiap lari, jadi saya tidak melihat Bribtu Fajar memukul Abdul Karim Daeng Sau dengan kayu atau balok. Cuma itu yang saya lihat dan yang saya ketahui, ucap Jabal Nur.
Saksi Muhammad Adnan saat dikonfirmasi menceritakan setelah salat asyar dengan menggunakan mobil saya kami berempat dengan Bribtu Fajar, Daeng Nimba dan Jabal Nur pergi memancing di sungai dekat tambak tidak. Lama kami memancing kira-kira jam 17.45 sore sudah mau maghrib tiba-tiba datang Abdul Karim Daeng Sau seorang yang saya tidak kenal sebelumnya berteriak mengatakan maghrib mi setang. Sambil mengangkat parangnya mengarah kepada kami berempat dan terus dia langsung menebaskan parangnya ke kami berempat. Namun karena posisi Bribtu Fajar berada di depan kami yang duduk di kursi plastik, maka Bribtu Fajar yang dengan gerakan cepat menggunakan kursi plastik menangkis serangan tebasan parang dari Daeng Sau. Setelah itu saya lihat Bribtu Fajar dan Daeng Nimba mundur untuk menghindari tebasan parang yang kedua. Setelah itu saya lihat Daeng Sau bertambah emosi menebaskan parangnya yang ketiga kalinya. Beruntung Bribtu Fajar mendapat kayu dekat pintu air untuk menangkis tebasan parangnya yang ketiga. Namun kayu itu patah. Beruntung Daeng Sau jatuh terpeleset sehingga kami terhindar dari tebasan parang Daeng Sau. Maka kami punya kesempatan untuk lari. Lanjut Adnan. Saya lihat langsung dan jelas karena saya berada pas dekatnya Jabal Nur yang berdekatan dengan Daeng Nimba yang berdekatan dengan Bribtu Fajar. Dan dia terus mengejar kami berempat dengan membawa parang. Saking takut kami berempat lari sehingga pancing dan mobil saya tertinggal di TKP. Jadi saya sangat yakin kalau Bribtu Fajar tidak memukul karena kami berempat bersama Bribtu Fajar lari begitu Daeng Sau jatuh terpeleset setelah penebasan parangnya yang ketiga. Ya, partner, tapi bisa kita ceritakan posisi kita pada saat kejadian itu? Saya posisi paling belakang, Pak. Terus Daeng Sau datang langsung menebas pakai parang. Pak Fajar tangkis pakai kursi. Tebasan kedua itu dia mundur. Tebasan ketiga dia tangkis pakai kayu. Dia terpleset. Ada kesempatan untuk lari, saya lari berempat. Tapi jelas dilihat bahwa sebelum terjatuh ditangkis pakai kayu. Iya. Dan Pak Fajar tidak memukul. Tidak memukul. Posisinya kita dengan yang lain di mana? Apa, Pak? Posisi kita di mana pada waktu itu kita? Saya paling belakang. Siapa posisi di depan Pak- tak? Jabal Nur. Jabal Nur. Iya. Di depannya Jabal Nur siapa? Daeng Nimba. Yang Mbak. Jadi kita yakin kalau Pak Fajar tidak memukul pada waktu Yakin. itu. Kenapa kita yakin? Dia tidak memukul memang, Pak. Jadi karena sempat kisah lari semua. Iya, karena sama-sama lari waktu terpeleset saya lari semua. Jadi ada kesempatan untuk lari. Iya, itu lari mah itu waktu terpeleset Daeng Sau. Ya, dan begitu selesai terjatuh dia masih sempat lagi memburu. Sempat dia mengejar, Pak. Waktu tadi kejar sama Desau, apakah Desau masih mau parang mengejar? Iya, masih. Dia kejar kita terus sampai di mana? Nggak tahu saya lokasinya, Pak. Namanya di situ kampung dah, cuma kalau jauhnya lebih 1 kilo ya. Ya, kita rasa dikejar kira-kira lebih 1 kilo. Iya. Pakai parang. Pakai parang. Iya. Terus kita lari ke informasi saya dengar kita pakai mobil ke sana. Iya, pakai mobil. Kenapa tidak sempat ambil gitu mobil? Takut kita dikejar pakai parang. Oh, masih tetap kita kejar pakai parang. Jadi saya lupa ambil mobil apa tuh. Siapa punya mobil gitu? Saya. Oh, mobil tak? Iya. Ya, oke. Inilah keterangan yang saya ketahui dan yang saya lihat jelas dan sampai berita ini tayang kami belum bisa mengkonfirmasi Bribtu Fajar. Liputan, Muhammad Rizal SH, Kepala Biro Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.